Halo guys, balik lagi sama channel aku atau balik lagi sama aku, Najwa Alfia. Sebelumnya aku mau bilang dulu kalau video ini mungkin akan banyak bunyi noises dari mana-mana karena ruangan ini tepat di sisi jalan banget gitu. Kali ini di vlog ini aku mau bukan review ya, kayak kilas balik bacaan aku selama hampir 5 bulan ini di 2025. So far aku suka banget sama bacaan aku akhir-akhir ini. Walaupun setelah pindah tuh banyak banget perasaan anehnya, tapi aku part tersenang, termenyenangkan setelah aku pindah tuh aku gampang beli buku. Maksudnya bukan beli buku aja, tapi akses membaca tuh lebih banyak. Entah itu di perpus sekolah maupun di perpus kota. Kayak aku seneng banget sih, alhamdulillah, itu mungkinnya rezekinya. Allah tuh mungkin di sini tuh ada kurangnya, ada lebihnya di mana-mana pun juga ya. Intinya ya ada kurang, ada kurang lebihnya aja. Dan memang waktu di Bandung aku suka membaca, dan itu pun dibangunnya waktu di SD karena perpusnya aktif. Sedangkan setelah itu sanawiyah sama mualimin tuh kurang gitu loh. Nah aku ini udah, tapi setupuk ini sedikit banget, but it's okay. Aku juga baca di perpus sekolah, pinjam di perpus sekolah waktu masih sekolah karena sekarang udah lulus. Dan ya aku beli sedikit, tapi meskipun ini ada yang masih belum aku tamatin gitu, currently reading. Oke, aneh banget ya, but it's okay. Kayaknya aku bakal mulai dari ini mungkin bakal kebalik kalau di kamera karena aku pakai kamera depan, soalnya biar aku langsung kelihatan diri aku kayak gimana. Ini judulnya Sang Alchemist dari my favorite writer Paulo Coelho. Mungkin kalau kalian pernah dengar, Sang Alchemist ini bener-bener hits banget dan aku pernah lihat satu postingan yang bilang 100 atau 50 buku yang disebutin di sana tuh wajib dibaca minimal satu kali seumur hidup, dan Sang Alchemist ini masuk list tersebut gitu. Udah aku baca di list itu tuh ini sama The Petite Prince. Aku nggak tahu aku bisa review atau enggak, tapi aku tahu kenapa orang-orang tuh suka sama buku ini. Bagi aku nggak begitu liar dengan buku-buku Paulo lainnya. Dan itu menurut aku tuh kayak moderat banget gitu buat hidup. Maksudnya nggak seperti buku-buku yang lain yang aku baca. Yang lain tuh cukup liar. Aku suka banget buku-buku kayak gitu tuh karena keluar dari kehidupan pada umumnya. Kayaknya semua orang tuh memang punya sesuatu yang berbeda ya, tapi kita tuh punya kebiasaan yang umum, yang sama gitu. Dan aku suka saat baca sesuatu yang berbeda gitu karena ternyata bener ada perasaan-perasaan yang emang susah dijelasin, yang nggak pernah ada kosakatanya deh, nggak ada bahasanya. Dan aku suka cara penulis menjelaskan tentang itu. Aku pengen rasanya bisa nulisin sesuatu yang gak pernah bisa dijelaskan. Sang Alchemist ini latarnya itu dari Eropa atau mana ya, pokoknya jalan ke Mesir deh, ke Afrika, aku lupa lagi. Tapi aku tuh suka banget, kan tokoh utamanya Santiago kan, kayak full of meaning buku Paulo pada umumnya. Dan one thing about me right now, aku suka banget sama novel yang memang gak punya plot yang banyak, yang plotnya tuh ya udah kalau ngalir aja terserah, tapi novel itu harus punya arti yang jelas, harus punya makna-makna tersirat. Aku suka banget rasanya kalau baca buku dengan teka-teki. Maksudnya teka-tekinya bukan berarti genre teka-teki, genre misteri maksudnya, tapi pemaknaan terhadap kata-kata yang disebutin di novel itu.
I fell in love with Paulo's books tuh kayak gitu, kayak wow. Aku gak tahu karena ini terjemahan, mungkin aku juga kurang tahu, tapi beliau tuh ada belak-belakannya, ada tersiratnya juga. Aku gak tahu ini tuh memang kan ada yang judulnya Sang Pemanah. Nah, di sini tuh bakal ada Sang Pemanah. Aku gak tahu di sini Sang Pemanah itu tuh lanjutan dari Sang Alkemis apa gimana? Maksudnya sequelnya atau kayak gimana, aku gak tahu karena aku belum beli itu. Aku pengen beli waktu itu, cuman taulah Sumatera, di luar Jawa maksudnya. Wah, beda daripada garing banget ya. Aku gak akan nge-review kayak gimana-gimana. Tapi aku bakal bacain part yang aku highlight aja ya dari sini. Ini ya. Itulah daya tarik berkelana baginya. Dia selalu mendapatkan teman-teman baru, dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang-orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup, tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Oh my god, I like it. Oh, by the way, aku mau bilang dulu. Jadi sebenarnya aku pengen deh dari dulu nyeritain perjalanan aku baca buku Paulo, walaupun baru 5 buku. Yang pertama tuh, aduh, aku lupa judulnya karena panjang. Di tepi sungai Piedra, aku menangis dan nggak tahu deh, pokoknya aku menangis apa gitu ya. Gitu deh. Itu buku pertama yang aku baca dari perpus. Oh, sebelumnya kenapa aku jadi tertarik sama buku-buku luar gitu? Aku mulai tertarik yang kayak Eropa, Amerika. Entah Khalil Gibran, aku nggak tahu dari mana. Nah, aku tuh pertama tuh Khalil Gibran. Sayap-sayap patah itu diterjemahin sama Pak Sapardi. Itu aku jatuh cinta banget. Oh ini ya, kata aku tuh, buku luar tuh gitu. Nah, baru di sana aku tuh nyari lagi di perpus. Nah, aku ketemu sama buku itu, Sungai Piedra itu. Aku tidak menyerah, aku nyari lagi buku lain, bukunya yang aku suka sampai sekarang ini. Kayaknya itu di top 3 buku aku deh rasanya. Nah, judulnya Veronica Memutuskan Untuk Mati. Itu bagus banget. Tadinya aku boring, dan ada satu hal deh yang aku bikin gak baca dulu. Terus tuh aku nyari lagi deh yang ini dari Paulo. Nah, aku Sang Alkemis ini baru aku baca, baru tamat waktu Januari. Nah, karena Sang Alkemis ini bagus, oke, kata aku tuh, aku memutuskan untuk baca lagi Paulo. Terus aku balik lagi ke Veronica lagi, dan ternyata seseru itu, sebagus itu, sesuka itu aku. Setelah Sang Alkemis, seharusnya orang-orang tuh rekomendasi ini tuh deh menurut aku. Jadi Paulo tuh pernah masuk ke rumah sakit jiwa beberapa kali. What a journey. Kayak aku suka banget sama perjalanan hidupnya. For real. Kayak you have to be wild and crazy untuk jadi seseorang yang punya kebijaksanaan. Aku pikir kayak gitu ya. Beliau tuh suka banget journey, aku juga pengen rasanya. Nah, Veronica ini tuh ke rumah sakit jiwa, terus kayak terapi yang kayak gitu-gitu. Dan ada juga orang-orang di sekelilingnya juga diceritain. Aku suka sama cowoknya sih, yang nantinya jadi kekasihnya Veronica, yang nantinya mereka berdua bakal kabur. Dia tuh skizofrenia. Aduh, aku gak mau spoiler juga sih, tapi orang-orang harus baca itu sih menurut aku. Oh, sebelumnya aku tuh sebenarnya diselang-selang dulu sama beberapa roman yang
nggak tamat aku baca sebetulnya karena terlalu lama minjem rasanya. Waktu itu bener-bener lagi di ini sama tugas banget, jadi susah. Kalau nggak salah aku tuh baca Merantau ke Delhi dari Buya Hamka, itu seru rasanya. Itu bener-bener menarik banget, aku suka. Terus buku Paulo yang keempat aku ada Rida. Rida itu tentang sihir sihir terus tuh apalagi ya, romansnya tipis tapi aku suka romance di sini. Mungkin orang-orang bakal kesel sama Brida sebetulnya kalau misalkan fokus ke romansnya doang. Kalau ini aku mau cari yang aku highlight ya. Banyak banget yang aku highlight. Ini percakapan bagus sama Brida. Terus sebelumnya ada perasaan Lawrence juga. Kayak keren banget, keren banget. Disebutin sama Paulo kalau beliau tuh waktu itu lagi perjalanan spiritual, religius, aku lupa. Terus ketemu sama yang ngarahinnya gitu loh. Terus ya namanya ini Brida, entah ini samaran atau enggak, diceritain. Terus eh, beliau minta untuk disamarkan nama-namanya. Kayak ini Paulo bilang sendiri gitu di sini. Ini juga, ini panjang sih lumayan. Terus kayak perasaan-perasaan yang nggak bisa divalidasi oleh dunia pada umumnya. Ini juga lumayan ya. Terus yang selanjutnya mungkin yang udah nonton vlog aku yang sebelumnya, vlog trip, itu aku nunjukin juga buku ini bagus banget. Nah ini Paulo waktu muda. Wah ini tuh keren banget, aku suka. Jadi intinya ini perjalanan beliau sendiri langsung menjadi seorang hippie. Kalau setangkap aku ya, mudah-mudahan betul hippie ini lambang perdamaian atau entah komunitas atau apa. Aku gak mau sebut-sebut lagi deh, aku bakal tunjukin. Dan wah ini kayak aku susah move on sih, kayak kenapa ini ya sependek ini, aku pengen ini panjang sih. Waktu berhenti tuh kayak kata aku tuh ini cuma segini doang masa. Ini tuh perjalanan beliau ke Nepal dengan paksaan seorang cewek gitu, seorang wanita. Terus perjalanannya tuh pakai bus magic kalau nggak salah, bus magic namanya. Terus banyak orang di sana hippie juga, dan dengan latar belakang yang unik-unik dan keren-keren juga. Dan kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang mungkin kata kita tuh wah dia profesinya ini profesinya itu, tapi ternyata latar belakang mereka tuh oh my god amazing. maksudnya aku kayaknya banyak ya bilang maksudnya apa sih, tapi aku memang orangnya repeater ya gitu bukan sih, dengerin lagu itu aja terus tuh kalau ngomong sesuatu itu aja. But it's okay, itu ciri khas gak sih? Kup ini ada beberapa not juga. Aduh. Apa? Puritanisme. Terus aku cari di KBBI, katanya saleh dan memandang dosa kepada kemewahan dalam konsep Kristen. Terus tuh ini apa? Zaman Renaissance 1400 Masehi sampai 1700 Masehi, perpindahan atau peralihan abad pertengahan akhir ke zaman modern. Dan mereka tuh berkunjung ke Turki, dan perjalanan di Turki tuh bikin aku pengen ke Turki juga. Bayangin tahun 70-an aja Turki tuh udah sebagus itu, maksudnya banget kehidupan yang aku pengen rasanya, tapi apalagi sekarang gitu loh. Oh my god, aku mau jelasin apa lagi ya buku ini tuh. Ini tuh
perempuannya tuh suka sama Paulo tapi Paulonya nggak suka. Terus tapi Paulo udah menikah sekarang. beliau beliau udah tua. Oh, tapi Paulo menikah dengan perempuan yang bukan perempuan di sini ya. Terus tuh di satu waktu Paulo tuh pernah ke Belanda, tempat perempuannya entah Belanda atau Nepal ya aku lupa, karena jadi perempuannya tuh mau ke Nepal tapi orang Belanda. Terus Paulo tuh berhenti di Turki mau karena mau jadi sufi gitu, karena mau mempelajari sufi. Nah jadi nggak ke Nepal gitu, gimana ya aku bilangnya. Nah terus tuh di satu seminar Paulo tuh nanya, aku pernah posting itu di satu seminar. Jadi ini tuh kayak epilognya bulan Februari 2005. Paulo tuh nanya, Carla, kau di sini ke? Oh my god, barangkali orang yang pernah bertemu dengan kita ada di sini. Kayak sedih, kan sedih ya, tahu gak sih? Oh my god, ketemu seseorang yang ada di perjalanan kita dulu, di perjalanan yang besar. Dan ini tuh novel loh, kayak kita tuh mungkin mikirnya ini tuh fiksi rasanya karena sebagus itu perjalanannya, tapi itu tuh beneran ada. Aku suka banget. Pokoknya ini deh ya, aku sebutin lah ya sekarang kalau top 3 aku selama membaca di umur ini gitu. Itu pertama Little Prince, itu buku yang aku benar-benar jatuh cinta. Terus yang kedua ini no, yang kedua Veronica. Veronica, yang ketiga Hippie. Aku suka banget ya. Aku gak tahu harus jelasinnya kayak gimana, tapi ini tuh sebagus itu, kalian harus baca ini juga. Kata-katanya dulu yang di sini. Sebenarnya banyak banget ya yang aku. Oh, BTW. Nah, ini nih perjalanannya tuh kayak gini. Nah, ini magic busnya. Ini magic bus. Terus tuh nanti perjalanan mereka tuh kayak mau ke Nepal. Mana Nepalnya? Aku nggak tahu sih. Tapi dari Amsterdam kan mereka tuh, dari Belanda. Terus ke Istanbul. Hah? Paulo cuma nyampe ke Istanbul doang, ke Turki doang, terus ini apa? Kaget aku. Terus kenapa digambar? Nah, BTW ini digambarnya sama istrinya Paulo. Cantik banget ya, lucunya. Lihat covernya juga. Gimana aku gak jatuh cinta. Aku suka ini, kayak setahu aku ya. Aku gak tahu ini kayak gimana. Kayak whimsy bacanya. Terus kayak bohemian gitu. Oh my god, aku suka. Kayak gitu aja. Kata-katanya. Aku baca ini ya. Setelah begitu sering melompat-lompat dan mengulangi mantra itu, ia mulai memasuki tahap di mana pemikiran, logika, dan jalanan di kota itu tak lagi penting. I like it so much. Pikirannya begitu jernih, ia hanya sesekali kembali ke kenyataan untuk meyakinkan bahwa Carla masih di belakangnya. Oh my god, lucu banget. Bukan cuma romansnya ya, tapi kayak I wanna feel lost in my imagination, my own imagination. Aku gak mau ngelihat kenyataan untuk beberapa waktu aja rasanya. Tapi udah sih, udah kayak gitu ya selama ini. Oke lah. Aku gak suka realita jujur. Cinta yang bukan demi siapapun, yang tak wajib melakukan apapun, yang mendapatkan kegembiraan sederhana hanya karena cinta itu ada dan bebas menyatakan dirinya. Oh my god, wah bagus banget ya. Yes, kenapa kita harus menuntut cinta? Menuntut di standar-standarnya yang gila gitu, makin hari makin gila. What? Itu itu akan itu akan aku bahas di buku selanjutnya. Ini bener-bener bagus banget. Tapi nanti itu di buku puisi.
banyak banget deh highlightnya. I love it. Bulan ini aku lagi kurang membaca, tapi aku tetap membaca. Ada 3 buku dari Indonesia semua. Novel kedua dari trilogi Hujan Bulan Juni. Aku mau bilang kalau mungkin karena aku udah banyak baca terjemahan, aku udah biasa loh dulu tuh baca buku Pak Sapardi. Tapi karena mungkin aku udah baca buku Paulo, aku masih kesiar sama buku Paulo karena beliau belak-belakan dan ngalir terus gitu. Enggak, detailnya tuh di nilai yang beliau ambil gitu. Tapi kalau Pak Sapardi tuh karena beliau penyair dan setiap puisinya tuh kadang-kadang aku gak ngerti ya, gak sedetail penyair yang lain, maksudnya gak sebelak-belakan penyair yang lain gitu. Yang paling aku gak ngerti tuh Pak Sapardi sama Hairil Anwar. Hairil Anwar ada beberapa yang aku ngerti. Kalau Pak Sapardi tuh susah banget rasanya buat aku. Bahkan dari artnya juga aku di apa ya, gendis tuh apa judulnya tuh gak tahu, aku lupa lagi. Misalkan ini artnya kayak gini nih, nah aku tuh gak ngerti tapi aku suka. Siapa sih yang gak suka Pak Sapardi, tapi aku gak ngerti gitu loh, detail banget. Aku gak akan ngutip dulu di sini karena baru sedikit banget, baru segini. Terus kalau ini belum aku lanjutin sebenarnya, cuman aku baca tahun ini jadi it's okay lah. Ini waktu promo Gramedia. Tapi aku suka banget. Ini bukan novel ya, ini kumpulan esai. Aku baru baca esai dan oh ternyata esai itu kayak gini, ternyata bagus ya, kayak seneng aja gitu aku bacanya, serasa fresh. Jadi ilmiah tapi gitu nggak sih, aku nggak tahu sebenarnya esai kayak gimana. Maksudnya aku jarang baca esai gitu, tapi oh gini ya rasanya gitu pas baca ini esai sastra ya. Ternyata bacanya tuh serasa fresh, dibawa asik juga, tapi tetap ilmiah gitu loh, kayak suka banget. Ini terus aku gak nyangka kalau aku baca non fiksi se excited itu, walaupun aku belum lanjut lagi, baru segini, tapi aku suka banget. Lucunya lah, ini kritik sastra Indonesia. Terus ini yang terakhir, alhamdulillah ini rezeki, ini dikasih sama kakak sepupu aku. Ini buku puisi. Sebenarnya aku suka Kak Aca, Diksi Aca. Ini buku Kak Aca ya, Kamu Tidak Istimewa. Aku suka Kak Aca tuh dari 2023 waktu aku masih di Bandung. Aku suka ngepoin, aku pengen banget beli bukunya, tapi you know it's hard cover. Yeah, it's hard cover, you know. Aku jadi agak susah juga. Tadinya aku tuh kayak bukan skeptis apa ya, kayak ragu aja gitu, tapi alhamdulillah dikasih juga. Ini rezeki sih, hatur nuhun. Nah, kumpulan puisi aku baru baca sampai mana ya, pas aku baca tuh ternyata aku suka, dan ilustrasinya cantik banget, aku suka banget. Terus kalau dari segi gaya bahasa ya, pastinya beda dari puisi-puisi yang biasanya aku baca, karena aku biasanya baca puisi baru sebenarnya, cuman ya yang angkatan 66, misalkan yang angkatan 45, bukan yang modern sekarang. Aku jarang banget baca puisi yang memang ditulis sama penyair sekarang gitu. Nah, kalau aku ngeliat gaya bahasanya, ini bukan berarti aku pro ya, tapi beliau tuh kelihatannya belak-belakan tapi lembut gitu, ngerti gak sih? Karena mungkin aku ngeliat personality secara lihat beliau di media sosial atau di image yang dia sebagai selebriti. Jadi aku suka kayak gimana, tahu gak sih, kayak lembut, kayak susu sutra gitu loh, gitu. Ada belak-belakannya, ada kayak marahnya, tapi masih di karena aku tahu personalitinya gitu ya, mungkin enggak juga sih ya,
Cuman aku tahu image beliau kayak gimana gitu, jadi kayak nggak lepas dari apa yang orang lain atau media katakan gitu rasanya. Dan ini tuh kayak apa ya, transparan banget menurut aku mengenai ini beliau. Kalian juga tahu lah mungkin. Ini nih salah satunya, ruang hijau ini. Jadi ruang hijau. Terus tuh di sini ilustrasinya rumah warna hijau terbelah jadi 2. Terus tuh ada 2 kursi, yang satu kursinya jatuh, yang satu kursinya masih berdiri. And you know what it means, oke? Okay? Terus ini aku suka banget, ini yang mau aku jelasin. Aku bacain aja ya. Tapi ini judulnya primitif, dan aku suka 2 line ini, 2 baris ini di yang terakhir. Aku memang primitif, mencintai dengan sederhana. Oh my god, I like it so much. Maksudnya kayak di gempuran dunia yang tapi orang-orang yang dulu udah tahu cinta, maksudnya mereka bisa ngorbanin apapun dan oke dengan semua itu. Oh, nah, tapi nggak semuanya ya. Kalau aku lihat gitu rasanya. Mungkin aku lihatnya di film-film atau dongeng mungkin ya. Tapi cara orang-orang mengartikan cinta dengan primitif dan tua, aku senang dengernya karena cinta itu bisa sesederhana dan seribet itu, tapi akhirnya indah gitu. Nggak seperti cinta yang distandarkan di media sosial sekarang tuh rasanya sumpek dan gak pernah selesai. Meskipun sekarang beneran aku gak jatuh cinta kecuali sama Taehyun. Tapi beneran deh, kayak aku sendiri aja muak gitu sama banyak hal tentang percintaan yang gak pernah selesai itu. Oh, and this, ini lihat ya, perhatikan, ini ilustrasinya tuh ini hijau sama bintang-bintang ya, cantik banget, aku suka. Kemarin tuh aku kan baca ya, terus aku tuh iseng balikin gitu. Di mana ya, aku lupa, tapi bener-bener langsung pas di halaman itu cantik banget, bagus banget. Nah, langsung di sini lihat, ini sama kan, ini tuh ada teorinya apa gimana sih? Tell me. Aku pengen banget kalau aku bikin buku tuh ada teorinya gitu, kayaknya lucu deh. Nah kayak gitu, ini aku suka banget ternyata. Tadinya aku tuh anggurin karena gimana ya, aku tuh ragu aja gitu buat bacanya, tapi pas aku baca, pas aku berpikir dengan lebih, it's so worth it. Bukan worth it lagi, ini beneran bestseller, kalian harus baca, aku suka. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Udah segitu aja mungkin ya. Aku aneh gak sih selama ini? Ya emang aneh, tapi gak apa-apa. Segini dan beberapa buku yang aku baca di perpus selama 2025. Setengah dari 2025 ini sangat sedikit. But it's okay, yang penting baca dulu aja ya. Tapi aku seneng sama buku-buku sekarang. Tapi aku tuh pengen banget ngejalanin challenge sama yang 1 bulan tuh satu fiksi, 1 non fiksi. Aku pengen deh, biar aku tetap waras gitu. Soalnya kalau misalkan aku cuman fiksi doang, aku pasti bakal tenggelam di dunia imajinasi terus. Tapi aku juga gak mau ngeliat realita rasanya. Tapi gak apa-apa sih. By proses aja ya, apa-apa juga. Aku seneng banget juga udah sharing karena udah lama aku pendem. Selama baca tuh kayak aku pengen ngejelasin ini sama orang gitu, kayak wow. Cuman aku juga gak tahu ya aku bakal puas kayak sama ini. Tapi it's okay lah kalau ada yang miss juga. Ini pertama kali aku bikin video ini kan. It's okay. Aku seneng bisa sharing ini. Mudah-mudahan teman-teman
termotivasi, entah itu untuk membaca buku, entah itu untuk baca buku yang mirip sama genre aku, entah itu penasaran sama Paulo. Kalau kalian baca Paulo dan kalian suka, tolong hubungi aku. Aku juga pokoknya pengen jadi fans Paulo. Enggak. Artinya pengen terus baca-baca buku Paulo aja gitu rasanya. Tapi aku boleh stuck juga. Terus tapi aku tuh lagi pengen buku dari Jepang, Korea atau Cina, dari Asia Timur. Aku pengen nyari romance dari, nggak romance juga sih, tapi kalau apalagi Jepang. Pesawat. Kedengeran gak sih? Tapi bagi aku Jepang ya gaya-gaya Asia Timur, di penulisannya tuh sastranya bagus banget, aku suka. Dan mereka tuh klasik banget rasanya, aku jatuh cinta banget. Aku gak tau mau jelasin apa lagi. Kedekatannya selama ini, tapi nggak apa-apa deh. Untuk penutupan, aku mau rekomendasiin 5 lagu. Mungkin ini bakal jadi rutinan aku ya. Aku pengen banget rekomendasiin 5 lagu setiap vlog mungkin ya. Tapi mungkin sih menurut aku karena aku suka lagu. Yang pertama, ini bukan sekadar promosi juga, tapi juga karena aku suka banget sama lagunya. Yang pertama, When the Day Comes dari TXT. Itu OST-nya drakor Resident Playbook. Aku gak nonton tapi aku benar-benar nge-hype lagu itu, sampai dance-nya juga bagus banget, aku suka. Itu ya. Itu aku suka banget. Terus ada Rap Bomgyu sama Hyunin Kai sama Yeonjun, like oh my god, it's so great. Aku suka juga dan maknanya juga lucu. Terus yang kedua, aku tadi udah mikir itu. Taylor Swift, Forever and Always, tapi piano version. Oke, harus yang piano, jangan yang ini. Bagi aku ya. Tapi terserah. Aku lebih suka yang piano karena cantik banget. Forever and Always. Terus yang ketiga, Exist for Love dari Aurora. Ya, Aurora yang nyanyi Runway itu. Aku suka banget, cantik banget. Terus yang keempat, ini spontan ya aku, Heartbreak dari 50-50. Itu cantik. Enggak cantik ya, cantik lah, tapi setiap lagu 50-50 tuh bagus banget deh. Bener kata orang, kalau kata mereka tuh bisa didengerin buat apa aja, kerja aja jadi gitu. Soalnya ini apa sih, easy listening. Aku suka Heartbreak 50-50. Nadanya mirip If We Never Try. Itu tuh apa, Fall in Love Alone ya. Terus yang kelima, aku gak tahu siapa. Ini bener gak ya bacanya, 420 atau apa? Kan itu lagi viral banget lagu Mangu. Nah, aku pengen yang beda aja. Judulnya Kusut. Orang-orang mungkin tahu kalau Notice ya. Sebenarnya ini repeat aku sih. Kayak semuanya selalu aku ulang lagu-lagunya. Kalau Kusut aku udah nemuin dari 2021 kalau nggak salah. 2021. Judulnya Kusut. Itu wah galau sekali. Kayak mau move on tapi kok kamu tuh muncul terus gitu. Entah itu dari siapapun ya atau dari apapun. Itu aja sih request dari aku. Itu selamat mendengarkan, selamat membaca. Gitu aja.
Have fun guys. Terima kasih banyak udah mendengarkan. And I'm so sorry untuk presentation aku yang masih sangat pemula, beginner, sangat pemula. Tapi aku senang bisa sharing tentang buku-buku yang aku baca. Finally, I did it. Dan aku bakal bikin khusus karena aku pernah janji waktu di status WA itu udah lama, tapi aku masih belum kesampaian. Jadi tunggu aja ya. Oke, bye-bye. Makasih banyak udah nonton dan udah mendengarkan. Oh by the way, lihat ini, karena ini lepas jadi aku pakai hairpin. Oke, dadah.